Gotta get off this boat! A moment of peace. Going Halo teman-teman digitalku, kumaha damangcu. Film ini berkisah tentang boneka kayu dengan imajinasi yang tak terbatas dan boneka binatang yang terlantar. Untuk menyelesaikan sebuah petualangan, ia butuh partner atau teman untuk melawan segala rintangan. Dalam petualangan itu, terjalin jugalah persahabatan yang epik antara boneka kayu bernama Don dan boneka binatang bernama DJ Doggy di New York City. Dan inilah filmnya. Suatu hari, ada sebuah boneka kayu yang sangat suka berimajinasi menjadi seorang kesatria yang pemberani melawan para goblin-goblin raksasa. Tapi sayangnya, semua khayalan itu bertolak belakang pada dunia nyatanya sendiri, yang mana dia sebenarnya adalah sebuah boneka yang bodoh dan tak berguna di pementasan teater. Saat itu di tengah-tengah pementasan, terdapat dua orang pencopet handal yang mencuri benda-benda berharga milik penonton. Saking handalnya, semua yang ada di sana tidak sadar nih akan keberadaan copet tersebut, dan baru menyadarinya saat pementasan teater sudah selesai. Pada satu pementasan, Don yang bertubuh kurus hanya berperan sebagai seorang pecundang. Sebenarnya dia ingin sesekali menjadi pemeran utama sebagai kesatria seperti Alfonso yang bertubuh gagah. Menjadi seorang kesatria dan menyelamatkan Tuan Putri dari para goblin adalah impian Don dari dulu. Namun naasnya, teman-teman pentas hanya mentertawakan keinginan Don dan terus meremehkannya. Untung saja, ejekan mereka tak membuatnya menyerah begitu saja dengan mengajak semua tim pentas untuk memberi sebuah pertunjukan yang tidak biasa. Ketika itu Alfonso mengatakan di setiap pentas hanyalah dia yang berhak untuk memerankan peran sebagai kesatria. Dan karena tak terima kenyataan, Don pun marah, tapi kemarahannya hanya membuat tim pentas tertawa karena tingkahnya yang bodoh. I'm done. Pada keesokan harinya, Dee mempergoki Don yang tengah sibuk mencari kostum kesatria sederhana. Tak menyerah untuk menggapai impiannya, ternyata Don ingin membuktikan kepada semuanya bahwa dia akan dikenal sebagai Don Quixote, kesatria mulia Lamanca. Tapi tak lama kemudian datanglah Sunny, si boneka kayu matahari, dan dia menanyakan keanehan Don dengan kostum barunya itu. Don kemudian menjelaskan kepada Sunny bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kastil Awan, lalu dia juga akan meninggalkan teater. Terkejut mendengar pernyataan itu, dia pun mengatakan bahwa dia hanya suka imajinasi liarnya Don, bukan berarti dia juga setuju jika ternyata Don akan memilih meninggalkan teater. Karena untuk melakukan petualangan Don butuh seorang partner, dia mencoba membujuk Dee dan Sunny untuk ikut pergi dari sana. Akan tetapi Sunny menolak karena dirinya tidak memiliki tubuh dan akan merasa sulit jika keluar dari sana. Tawaran itu juga ditolak oleh Dee karena takut akan melewati dunia yang kejam di luar sana. Tidak ada yang setuju dengan ajakannya untuk pergi ke Kastil Awan, Don pun nekat pergi seorang diri. Dan ketika dia sedang mengkhawatirkan kepergian Don, di situ Sunny hanya beranggapan bahwa Don tidak akan pergi lebih dari 45 menit. Sementara itu Don sendiri sedang menikmati perjalanan pertamanya menyusuri hutan. Walaupun dipenuhi jebakan klasik, tapi ternyata Don mampu melewati itu semua dengan sangat mudah. Lalu di tengah perjalanan, melihat ada seekor anjing kecil, Don pun mulai memainkan imajinasinya lagi. Dalam bayangannya itu, si anjing berperan sebagai seekor harimau yang buas, sedangkan dirinya adalah seorang kesatria yang hebat dalam bertarung. Setelah khayalannya itu berakhir, Don tak sengaja berpapasan dengan boneka binatang bernama DJ Doggy di Central Park. Mereka berkenalan satu sama lain dan saling bercerita kenapa mereka sekarang menjadi mainan yang terlantar. DJ Doggy bercerita kalau dia ini kesepian karena tak mempunyai keluarga dan teman. Lalu karena bosan hidupnya gini-gini aja, dia memutuskan untuk bersahabat dengan Don dan melawan rintangan menuju petualangan ke Kastil Awan. You can travel without it.
Pada malam harinya, Don dan DJ Dogi istirahat sebentar dan menyalakan api unggun. Tapi seketika itu Don berkata bahwa ia merindukan teaternya walaupun dengan peran yang bodoh. Tak hanya itu saja, dia juga sangat merindukan si aktris cantik yang sangat hebat. Curhatan hati Don membuat DJ Dogi bertanya siapa yang bertanggung jawab atas semua teater tersebut. Dan ternyata yang menggerakkan semua boneka kayu adalah pria bernama Charlie. Namun semuanya berubah setelah Charlie sudah tua. Dia tak bisa lagi mengelola teater seperti dulu lagi. Jadi semua ciptaan Charlie hanya berpura-pura menjadi boneka agar teater tetap berjalan. Setelah mencurahkan isi hatinya, Don pun ingin juga mendengarkan cerita tentang kehidupan si DJ Dogi. Kemudian boneka binatang itu pun mulai bercerita lagi bahwa dia hanyalah sebuah boneka yang di dalam tubuhnya terdapat program musik DJ. Dan karena ingin membuat perjalanan ini berkesan, DJ Dogi pun memutar musik itu agar suasana menjadi lebih menyenangkan. Sementara itu di tempat lain, ketika Dee sedang mengkhawatirkan keadaan Don di luar sana, tiba-tiba dua pencuri itu datang lagi masuk ke basecamp para boneka kayu dan mereka berniatan mencuri boneka kayu untuk dijual dengan harga yang tinggi. Beruntungnya rencana mencuri itu gagal karena mereka kepergok petugas keamanan di sana. Tapi karena tak kehilangan akal, dua pencuri itu menyembunyikan alat pencokel pintu dan berpura-pura menjadi seorang pengunjung biasa. How are you this evening, officer? No, not good. No, we've been... Singkat cerita, pagi pun tiba, Don dan DJ Dogi pun terbangun dari tidurnya. Namun setelah itu mereka tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Merasa khawatir, mereka segera mendekati sumber suara tersebut. Dan ternyata ada seekor anak bebek yang terjebak di atas permainan anak-anak. Di sana induk bebek sudah mengatakan bahwa anaknya akan baik-baik saja karena ini pertama kalinya ia belajar terbang. Tapi semuanya berbeda saat Don memainkan imajinasinya lagi yang liar itu. Dia berhayal jika anak bebek sedang diculik oleh seekor naga jahat. Monster itu membawa anak bebek ke sarangnya di puncak yang menakutkan. Dan sekarang naga itu sedang berjaga-jaga di atas sana. DJ Dogi kemudian berkata kepada Don bahwa imajinasinya adalah sebuah lelucon, tapi Don tetap saja melanjutkan imajinasinya yang akan menyelamatkan anak bebek. Lalu saat imajinasinya sudah berakhir, ternyata anak bebek itu bisa terbang turun sendiri dan semua usaha yang Don lakukan hanyalah sia-sia. Hey, Don. Kembali lagi ke basecamp boneka kayu. Di sana terlihat Dee sedang menjelaskan kejadian semalam tentang datangnya dua orang penjahat yang berusaha masuk ke dalam basecamp mereka. Para pencuri jahat akan kembali membawa semua boneka kayu jika malam sudah tiba. Namun perkataan Dee ini hanya diremehkan oleh Alfonso. Bahkan dia merasa sejak Don si bodoh itu pergi, sekarang giliran Dee lah yang suka berimajinasi. Sore itu hujan turun cukup lebat, padahal di dalam tubuh DJ Dogi terdapat program aliran listrik. Untungnya Don segera mencarikan tempat berteduh untuk mereka, dan seiring berjalannya waktu tak terasa hujan pun mereda walau akhirnya mereka bingung karena jalanan sudah banjir. Sambil menunggu banjir surut, Don melihat ada 3 ekor rakun yang akan hanyut terbawa banjir. Dia bersama DJ Dogi pun segera menolongnya dengan mainan kapal yang ada di dekat mereka. Seperti biasa dalam misi menolong makhluk lain, Don kembali berimajinasi menjadi seorang kesatria, berhayal tentang sebuah lautan lepas yang dihuni oleh monster ikan hingga akhirnya dengan susah payah mereka bisa menyelamatkan ketiga rakun itu. Singkatnya, ketika malam tiba, kekhawatiran Dee benar-benar terjadi, Cok. Para pencuri itu kembali ke base camp dan mencuri semua boneka kayu di sana. Di sini Dee dan Sunny sudah berusaha membuat beberapa jebakan untuk menghentikan mereka, tapi sialnya tidak ada yang berhasil hingga semua boneka raib dicuri. Saat boneka-boneka kayu sadar bahwa mereka sudah dibawa oleh penjahat, Dee mempunyai ide dengan mengajak semuanya ikut bekerja sama, karena dengan hal itu mereka akan keluar dengan mudah. Tapi lagi-lagi nih, Alfonso yang bersifat egois itu malah menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan teman-temannya. Di sisi yang lain, Don dan DJ Dogi kebingungan karena kapal mereka berada di dalam saluran pembuangan air. Sementara itu, ketiga rakun juga sudah mengeluh karena sudah dilanda kelaparan. Untungnya DJ Dogi langsung punya ide, yaitu mengalihkan perhatian si rakun dengan menghibur mereka dengan musik DJ dan sambil berjoget bersama. Singkat cerita, akhirnya Don dan yang lain sampai di ujung saluran air nih. Walaupun ada sedikit kendala hingga tenggelam saat akan keluar dari sana, tapi karena Don dan DJ saling membantu, mereka pun berhasil keluar dengan selamat.
Sayangnya di sini DJ Dogi marah kepada Don karena dirinya ikut tenggelam bersama hingga program suaranya tidak berfungsi kembali seperti dulu. Karena merasa bersalah, Don pun mencoba meminta maaf dengan meyakinkan Dogi dengan bakat yang dimilikinya. Tapi semua itu dibantah oleh Dogi dan dia memilih pergi meninggalkan Don sendirian melanjutkan petualangannya itu. DJ Dogi yakin akan keputusannya walaupun dia harus kembali kesepian karena tak mempunyai teman. Tapi dalam perjalanannya ini dia bertemu kembali dengan ketiga rakun yang dia tolong. Ternyata para rakun sangat menyukai bakat rappernya. Mereka lalu bernyanyi dan joget bersama dengan gembira. Sementara itu Don nekat pergi melanjutkan perjalanan ke Kastil Awan. Dan tak lama kemudian dia pun sampai di tempat impiannya itu. Namun dalam sekejap mata Kastil Awan tersebut lenyap hingga Don sadar akan perkataan Dogi kepadanya. Semuanya benar, dia hanya berlebihan dengan imajinasinya. Dan dengan rasa menyesal dia pun memutuskan untuk kembali pulang ke base camp boneka kayu bersama teman-temannya. Saat perjalanan pulang, Don berjumpa dengan Alfonso yang sedang bersembunyi di balik kotak kardus. Setelah ditanya, Alfonso menjelaskan bahwa semua boneka telah dicuri oleh penjahat. Dan mendengar itu, Don pun bergegas mencari keberadaan teman-temannya dengan menunggangi seekor kuda layaknya seorang koboi. Setelah sampai di lokasi para penjahat, Don mengendap-endap dan menyusup ke dalam sana. Mulai percaya diri akan imajinasi yang dimilikinya ini, dia mulai memainkan khayalannya kembali untuk menyelamatkan teman-teman dari dua penjahat. Walau rencana itu hampir gagal karena Don tertangkap oleh pencuri, beruntungnya ada DJ Dogi yang ternyata sudah berubah pikiran dan memilih tetap mendampingi Don dalam misi penyelamatan ini. Dengan kerjasama tim yang kompak hingga bantuan dari para bebek dan rakun, mereka pun berhasil bebas dari sana. Awalnya karena tak ingin kehilangan uang, para pencuri masih berusaha mengejar mereka menggunakan skuter. Akan tetapi di tengah jalan, para polisi mempergoki para buronan tersebut hingga berhasil menangkap mereka. You gotta arrest them. Dari semua kejadian ini, tim boneka kayu merasa sangat bangga kepada Don yang telah berhasil menyelamatkan mereka. Lalu setelah sekian lama berhayal, akhirnya semua impiannya menjadi kenyataan untuk menjadi kesatria penyelamat. DJ Dogi juga masih setia menemani Don dan kini dia telah menjadi bagian dari keluarga itu. Dan setelah semuanya kembali normal, seni teater pun bisa beroperasi kembali, bahkan imajinasi Don serta bakat musik DJ Dogi menyempurnakan semua pementasan seni teater itu. Dan film pun selesai.